kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Bukhari, Kitabul Adab. Adab menurut agama atau ajaran Islam. Inilah berarti inilah adab Islami. Bab ke-30, masih ini berarti masih bab ke-38, yaitu babun lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Bab ini sambil mengulang saja sedikitnya, bab ini bab Nabi itu tidak pernah itulahnya berkata atau melakukan, tidak pernahnya berkata atau melakukan keburukan, tidak pernah satu kali pun, tidak pernah sekecil apapun. Itu judulnya demikian, yang ternyata judul ini adalah potongan dari redaksi sebuah hadis, di mana kata-kata ini kemarin itu diucapkan oleh siapa sahabat yang mengatakan demikian itu kemarin itu di hadis yang ke berapanya, yang pertama itu Abdullah bin Amr. Ini Abdullah bin Amr nih yang mengatakan, Abdullah bin Amr mengatakan kepada orang Kufi, kemarinnya orang Kufah, dan dia mengatakan dia datang ke Kufah di hadis pertama nih, dia datang ke Kufah bersama Muawiyah, fazakaro Rasulullah SAW. Nah, kemudian Abdullah bin Amr menerangkan tentang Rasulullah SAW kepada orang Kufah. Nah, Abdullah bin Amr mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nah, ini potong kata-kata ini kemudian dijadikan dijadikan judul oleh Imam Bukhari. Nah, di mana judul ini, judul yang dibuat oleh Imam Bukhari, yaitulah inti masalah itu dari bab ini, yaitu menerangkan bahwa Nabi itu orang yang demikian, yang tentunya itu ya, Imam Al-Bukhari kan sekarang ini tentang adab. Adab menurut kalau dari Rasulullah SAW itu bukan adab, bukan tata krama gitulah, bukan norma Arab, bukan. Ini sekali lagi nih, ini penting nih ya, karena ada yang mengidentikan Islam dengan Arab. Jauh malah jauh sama sekali. Kalau mengidentikan Islam itu sama dengan Arab, harus dibedakan antara budaya, tradisi, norma Arab dengan agama Islam. Kalau budaya hanya budaya, norma, tradisi, itulah sebutannya mungkin sekitar itu ya, Arab nih ya. Kalau budaya Arab di zaman Rasulullah SAW, sebelum Allah menurunkan agama Islam di kota Mekah, di mana kota Mekah ini anggaplah itunya satu kota Mekah itu, mereka itu membuat koalisi gabungan antara Bani Anu, marga mungkin kalau di kita lahnya, membuat gabungan disebut, kemudian mereka memunculkan nama Quraisy. Ya, Quraisy itu gabungannya dari Bani Anu itu. Antara Rasulullah dan Abu Jahal itu beda baninya. Kalau Rasulullah itu Bani Abdu Manaf, kalau Abu Jahal Bani Qusay. Tapi untuk satu kota Makkah mereka membuat gabungan, mereka menamakan diri Quraisy. Maksud memunculkan nama tersebut
ingin menunjukkan kehebatan mereka kepada kabilah-kabilah lain. Padahal gitu ya, kabilah-kabilah yang lain mereka benar gitu menyegani, takut gitulah dengan orang Quraisy, mereka takut. Padahal mereka takutnya itu karena sejarah. Takutnya itu karena sejarah. Pasukan Abrahah yang saat itu lahnya kekuatannya luar biasa, kan datang ke Mekah. Lalu dihancurkan oleh Allah dengan pasukan burung sampai benar-benar hancurlah pasukan Abrahah. Nah ini cerita ini, kejadian ini kemudian menyebarlah itu bahwa orang Quraisy itu dilindungi Allah, siapa yang berani mengganggunya pasti dihancurkan oleh Allah. Nah mereka itu takut karena itu sebetulnya. Siapa yang berani mengganggu ini kan ya, kedatangannya itu kan mau menghancurkan Ka'bah. Nah oleh Allah dilindungi, mereka dihancurkan dengan Allah mengutusnya, Allah mengadakan pasukan burung yang dalam jumlah yang sangat banyak gitulah, sehingga tarmihim bihijarati min sijil gitu ya sebutannya. Burung-burung itu melempari pasukan Abrahah itu dengan batu-batu dari neraka, gitulah ini ayatnya. Ya takut mereka, makanya wah saya takut kalau berani berurusan, berani mengganggu orang Quraisy, mereka takut akibat seperti itu. Nah saat itu ketika Allah belum menurunkan agama Islam, di sana sudah ada budaya, pasti budaya orang sana ada, berarti budaya misalnya budaya soal pakaiannya bagaimana, budaya makannya bagaimana, itu di semua daerah pasti ada, karena budaya itu akan jadi dengan sendirinya. Di antara budaya jahiliyah lah sebutlahnya, yaitu masa di mana Islam belum diturunkan oleh Allah. Sebutlah budaya Arab di masa jahiliyah. Termasuk dua yang kemudian budaya tersebut itu oleh Allah dihentikan, oleh Allah diharamkan, yaitu judi dan khomer. Budaya itu budaya Arab, artinya ya namanya sudah menjadi budaya, ya sudah semua orang gitu. Pokoknya orang jahiliyah apa? Nggak ada jahiliyah yang tidak minum khomer, tidak ada jahiliyah yang tidak judi, karena sudah menjadi budaya. Yang baiknya ada, yang baiknya itunya di seburuk-buruknya orang jahiliyah, tetap saja menurut mereka berbakti kepada orang tua baik. Ya menurut mereka berbakti kepada orang tua itu hal yang baik. Nah jadi jangan sekali-kali mengidentikan Islam dengan budaya Arab. Misalnya tadi soal berpakaian, bagaimana sih budaya mereka soal berpakaian? Ya sampai sekarang seperti itu, pakaian orang Arab begitu. Kalau Abu Lahab pakaiannya bagaimana? Yang sampai matinya dia kafir, pakaiannya seperti apa? Ya sama dengan yang lain, itu pakaian orang Arab. Kalau misalnya Rasulullah pakai gamis, emang Abu Lahab pakai apa? Abu Lahab, Abu Jahal pakaiannya apa? Ini biasa ya yang mereka pakai sebelum ada Islam. Mereka bagaimana? Rasulullah nih sebelum menjadi nabi pakaiannya bagaimana? Ya sama dengan yang lain, itu budaya. Tapi kalau soal model pakaian yang menurut budaya Arab demikian, ternyata Islam tidak mengotak-atik, ya biarlah berlangsung berarti.
Islam kan tidak mengotak-atik lah gitunya sebutnya, tapi budaya judi, khamr oleh Allah dihentikan. Karena itu asalnya sudah menjadi budaya. Tentu dalam hal ini salah satu budaya yang buruk untuk orang Arab jahiliyah saat itu, yaitu judi dan khamr. Itu budaya yang buruk. Tapi kalau soal model pakaian, kemudian Islam mengatur ke model pakaian, enggak, berarti terserah. Kalau itu ya boleh, silahkan. Berarti modelnya, soal model pakaian Islam tidak mengatur. Berarti kalau Islam tidak mengatur, berarti Allah menyerahkan, ya terserah mau bagaimana. Yang wajibnya menurut ajaran Islam adalah menutup aurat. Nah itu baru ajaran Islam. Soal modelnya ya terserah. Jadi jangan merasa kalau pakai gamis itu ada perasaan, kalau memakai gamis itu ibadah. Ibadah apanya? Abu Lahab juga kayak gitu pakaiannya. Abu Lahab, Abu Jahal juga sama. Justru inilah agak ini saya melebar sedikitnya supaya ini, kalau ini kan adab Islam gitu kan, yang kita kaji ini adab Islami gitu, adab menurut ajaran Islam, di mana adab itu juga ada yang berdasarkan norma, adat, kebiasaan, tradisi, ada adabnya. Kalau sebelum ada Islam, ya itulah yang berlaku. Di zaman jahiliyah juga ada adab jahiliyah, ada tradisi, ada budaya. Tapi kemudian ada yang Allah hentikan. Misalnya duanya barusan, yaitu adab khamr, ada budaya khamr, di mana khamr sudah menjadi budaya disebutnya. Arti sudah menjadi budaya itu ya sudah menjadi tradisi, kebiasaan. Orang Arab jahiliyah emang nggak ada yang nggak kenal khamr. Kemudian judi, orang jahiliyah mah disebutnya teh unggal usik, disebutnya teh unggal usik judi. Kumaha we carana mah? Bahkan ada contohnya yang seperti ini, kalau misalnya ini di Arabnya, di Arab di masa jahiliyah, kalau dua orang gitu sedang ngobrol, ada yang lewat, dijadikan judi gitu gitu. Kumaha judi nanti? Sok misalnya uang di dompetnya di atas 500.000 atau di bawah 500.000, sok tumpangan sabaraha, jadi judi. Unggal usik ke pokoknya mah. Kalau sedang makan, di Arab kan makanannya kadang nasinya, kadang apa roti gitu ya. Nah kalau sedang makan roti, ya sok dipotonglah sedikit itunya. Ini roti saya, nah roti kamu mana? Simpen. Yang paling dulu dihinggapi lalat menang, soklah 100 ribuan. Nah udah pokoknya malah jadi judi karena sudah membudaya. Nah kalau Islam diidentikan dengan Arab mah aduh jeung nu kararitu namun atuh Islam deh. Jadi sama sekali tidak identik antara ajaran Islam itu dari Allah. Kalau budaya Arab, ya itulah budaya kebiasaan yang muncul dengan sendirinya dari kumpulan suatu masyarakat. Dah budaya mak itu, ya, kebiasaan tradisi yang muncul dari suatu masyarakat. Di mana masyarakat di dunia ini kan banyak, pasti beda-beda budayanya karena dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Pasti budaya orang yang hidup di gurun dengan yang di kutub gak akan sama. Budaya orang yang hidup di daerah dingin seperti apa? Jadi harudum. Budaya yang hidup di gurun di baruligir berarti dah hareudang. Eta teh akan jadi budaya nu kitu teh. Nah kalau soal pakaian misalnya, iya bedanya seperti ini. Kalau ajaran Islam, agama Islam ini sebutannya begini. Islam itu ciptaan Allah, milik Allah. Ciptaan Allah nih, Allah yang membuat
menetapkan agama Islam, di mana agama Islam ini kan kemudian Allah turunkan, disebutnya untuk seluruh manusia. Diturunkannya melalui seorang utusannya yang kemudian disebut Rasulullah, utusan Allah. Seorang rasul, seorang nabi. Tugas nabi ini adalah mengajarkan agama Islam yang Allah turunkan. Agama Islam bukan untuk nabi. Nabi itu hanya pesuruh. Itulah utusan deh. Agama Islam ini untuk seluruh manusia. Nah, misalnya ini soal pakaian tadinya, soal model pakaian itu tidak ada aturan di dalam Islam, berarti bukan ibadah. Soal model nama kalau berdasarkan ajaran dari agama Islam baru ibadah. Nah, kalau model pakaian malah Rasulullah sendiri pernah pada satu kesempatan ya Rasulullah SAW itu khutbah sholat Idul Fitri. Rasulullah sebagai khotib oleh Umar bin Khattab itu dibelikan sebuah baju supaya supaya gaya gitu deh mah. Idul Fitri mah gitu, pakai pakaian yang bagus lah gitu Rasulullah tanya. Nah, Umar bin Khattab khusus membelikan sebuah baju untuk Rasulullah untuk dipakai khutbah, dipakai sholat id gitulahnya. Umar bin Khattab membelikan sebuah baju, modelnya itu berupa jubah jubah kan panjang, jubah itu baju luar sih jubahnya, bukan baju sehari-hari. Jubah masih jaket itu kan baju rangkepan itu mah. Jubah yang panjang lah gitu ya, modelnya panjang, modelnya bagus, bahannya bagus. Umar bin Khattab membeli burdah, bukan jubah, burdah. Hampir mirip lah burdah dengan jubahnya, kurang lebih gitu, hampir baju luaran artinya, bukan baju sehari-hari. Nah, Umar bin Khattab itu membeli burdahnya itu dari daerah Hibaroh. Hibaroh saat itu terkenal soal pakaian, kualitasnya bagus, bahannya bagus, top lah pokoknya mah gitu. Padahal Hibaroh saat itu masih beragama Nasrani. Kalau dikaitkan dengan agama penduduk Hibaroh mah yaitu itu baju-baju produk mereka, itu baju-baju daerah Hibaroh. Nasrani berarti modelnya model orang Hibaroh, berarti dipakai oleh Rasulullah untuk sholat id. Nah, ini kan menunjukkan model pakaian bukan dari ajaran Islam. Bukan nggak boleh pakai gamis itu hanya mah nggak resep mah bisi resep pakai gamis teh, tapi jangan sekali-kali meniasa Islami tidituna soal model mah bukan dari agama Islam. Kalau merasa seperti sultan kalau merasa seperti pangeran Khalid bin Walid ngerasa jadi orang Arab ya pek asa Islami, Islami mah bukan dari ajaran Islam. Kalau merasa asa jadi mirip Pangeran Salman Muhammad bin Salman deh mun ngerasa jadi siga orang Arab bapek, tapi lamun ngerasa Islami mah itu salah berarti. Itulah bedanya ada budaya tradisi Arab dengan Islam. Nah, kalau yang berasal dari Islam artinya ini ajaran, ini aturan, ini ketentuan yang berasal dari Islam yang kemudian ini menjadi mestinya oleh orang Islam itu budayakan itu ajaran Islam. Nah, nanti budaya Islam berarti. Kalau ajaran Islam ini kan disebutnya kan dibudayakan lah
oleh orang Islam. Khomer wae bisa dibudayakeun ku jelema, piraku ajaran Islam henteu. Ya khomer saja yang buruk lah gitunya. Tanpa agama juga buruk sebetulnya. Tanpa agama juga judi itu buruk. Makanya kemudian Allah menerangkan buruk nuk itu teh Allah haramkan. Ya kan Allah mengharamkan khomer itu karena khomer itu sesuatu yang buruk, makanya Allah haramkan. Judi juga sama, makanya Allah mengharamkan. Apa yang Allah larang itu pasti buruk bagi manusia. Apa yang Allah perintahkan pasti itulah yang baik untuk manusia. Nah kembali lagi ke sini. Nah ini datangnya dari Rasulullah karena ini menerangkan Rasulullah. Rasulullah SAW itu tidak pernah melakukan keburukan. Setelah ada Islam berarti yang baik dan benar itu adalah yang dari Islam. Ya, setelah ada Islam ya berarti yang baik dan benar itu adalah yang dari Islam. Kalau kita berpikir begini nih, karena Allah kan yang menciptakan manusia. Artinya Allah itu tahu persis manusia dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhir. Cek bahasa Sundana mah Allah apal ka jelema teh jeung si pejitna. Lain luarna wungkul, Allah mengenal betul manusia itu seperti apa. Makanya Allah tahu persis yang baik dan benar untuk manusia itu apa, yang buruk itu apa. Nah ini kemudian Allah ajarkan. Sebelum ada agama dari Allah juga tadi menurut budaya tradisi yang muncul dengan sendirinya dari suatu masyarakat pasti ada yang baik, ada yang buruknya, tapi itu di mata Allah tidak bernilai. Di bab berapa lah itunya tentang birrul walidain. Pernah saya terangkan seperti ini. Birrul walidain itu sampai hari ini di belahan bumi manapun tanya, silahkan, jangan nanya berdasarkan agama apa. Tanya kepada orang di seluruh dunia, berbakti kepada orang tua itu baik nggak? Artinya kita mau tanyalah ke orang manapun lah, artinya ke belahan bumi manapun silahkan tanya. Berbakti kepada orang tua itu hal yang baik atau bukan? Artinya inilah yang disebut ma'rufnya kemarin tuhnya. Ini hal yang baik meskipun tanpa agama. Tapi kemudian di dalam Al-Quran Allah memerintahkan, aneh kan? Nah kenapa kan hal itu sudah terjadi? Allah memerintahkan wabil walidaini ihsanan, berbaktilah kepada orang tua. Nah, nggak usah turun gitu mas, tanpa diperintah juga kan sudah terjadi, sudah dilakukan oleh manusia. Nah di sini jadi beda nilainya. Kalau berbakti kepada orang tua karena melaksanakan perintah Allah itu yang diberi pahala oleh Allah. Karena melaksanakan demikiannya itu berarti karena taat kepada perintah Allah. Memang tanpa perintah dari Allah pun itu terjadi. Tapi Allah kemudian memerintahkan demikian. Nah maka sekarang jadi beda landasan amalnya gitu. Akhirnya berarti kan jadi beda landasan amalnya bisa sama, berbakti kepada orang tua. Tapi sebelum ada ajaran Islam landasannya karena tradisi yang berlaku dimanapun ternyata memang itu hal yang baik, ya tradisilah landasannya. Kalau landasannya tradisi, norma, adat, nah berarti kalau kita mau minta balasan, saya sudah berbakti kepada orang tua, terus minta balasannya kepada siapa? Ke kepala suku berarti kan? Ke kepala suku atau minta balasan minta pahalanya, minta upahnya.
Tapi kalau melaksanakan perintah Allah, Allah yang akan memberi pahalanya. Tak eta beda nanti gitu, jadi beda landasan amalnya. Nah sekarang ini sudah ada Islam, sebutlah di mana di dalam Islam ini Allah mengajarkan adab Islami. Berarti masalahnya tadi sama. Makanya ini kan di Kitabul Adab, birrul walidain termasuk adab. Di bab awal Kitabul Adab ini kan Imam Bukhari membahas juga tentang birrul walidain. Berarti birrul walidain itu salah satu adab Islami, bagaimana mestinya anak kepada orang tua. Oleh Islam diajarkan begini adabnya. Nah kalau anak berbakti kepada orang tuanya atau birrul walidain karena melaksanakan adab yang Allah ajarkan di dalam ajaran Islam, diberi pahala oleh Allah. Kalau agama lain misalnya di agama Nasrani kah, di agama Hindu kah, atau agama apapun, menurut agama mereka atau di dalam agama mereka ada nggak tentang berbakti kepada orang tua? Ayah lah pasti sok di agama manapun, bahkan bukan dengan agama juga ada. Mereka berbakti kepada orang tuanya itu dengan landasan ajaran agama mereka, bukan berlandaskan ajaran Islam. Enggak diberi pahala oleh Allah. Tetanu disebut kalau orang kafir itu gugurlah seluruh kebaikan mereka, gugur, batal, tidak dianggap itu oleh Allah deh. Bukan tidak dianggap sebagai kebaikan. Kalau kebaikan iya menurut semua orang juga baik, menurut Allah juga baik, tapi tidak menjadi amal soleh lah sebutannya. Kebaikan yang mereka lakukan itu tidak menjadi amal soleh, enggak ada pahalanya berarti. Nah ini bab ke-38 nih ya, ini hadisnya yang keempat sekarang nih. Jadi bab ke-38 seperti inilah contoh bagi orang Islam, yaitu lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata atau berbuat yang buruk. Yang seperti apa yang disebut berkata berbuat yang buruk? Di luar ketetapan, aturan, ketentuan. Jadi adab Islam, Rasulullah nggak pernah berkata atau berbuat di luar adab yang Allah ajarkan di dalam agama Islam. Eta judulnya di mana judul ini kan kutipan hadis. Nah, Imam Bukhari itu di dalam bab sekarang tak memunculkan tentang hal itu yang disebut fahishan mutafahishan, berbicara atau berbuat yang buruk itu adalah berkata atau berbuat di luar ini adab dia, di luar adab Islam yang Allah ajarkan, yang Allah tetapkan. Nah justru sebaliknya kan, karena beliau itu Rasulullah itu seorang utusan Allah, tadinya seorang utusan Allah, tugasnya adalah mengajarkan, menjelaskan agama Islam ini kepada seluruh manusia. Nah justru baik sabdanya atau perbuatannya justru itu semuanya pengamalan dan penjelasan dari Al-Quran. Semuanya sabda Rasulullah, apa yang diamalkan oleh Rasulullah, mana mungkin di luar ketentuan Islam. Justru semuanya itu mengamalkan dan mengajarkan ajaran Islam. Pasti nggak akan ada yang buruk, baik ucapan ataupun perbuatannya. Nah yang kemudian ini menjadi, kalau bagi Rasulullahnya ini menjadi biasa, menjadi kebiasaan. Itulah yang disebut dengan
akhlak. Kalau ini dibiasakan menjadi biasa, menjadi akhlak, seluruh orang Islam eta nanti akan muncul budaya Islam berarti. Ya, itu akan muncul menjadi, kalau dibudayakan disebutnya dibudayakan. Dibudayakan teh sih kan. Sih kan ya teh dulu tahun berapa lah terkenal dengan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sampai kemudian ditetapkanlah Ornas, ya, Hari Olahraga Nasional. Sampai sekarang kan masih ada di kalender Indonesia, mah ada Ornas, Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September. Itu di Indonesia diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Nah dulu itu oleh pemerintah digaungkan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah itu jadi budaya kalau itu memang kemudian benar gitu dilakukan, ya terciptalah budaya orang Indonesia itu, budaya olahraga itu termasuk salah satu budaya. Ada gitu budaya mah. Nah sekarang landasannya ajaran Islam, budayakan gitu, akan sendirinya akan menjadi budaya orang Islam. Nah di mana dari sana gitunya, dari kalau sudah dibudayakan, membudaya nih ajaran Islam ini, muncullah gitu tah adab Islami teh. Itu kan nampak nantinya, kan kelihatan dari masyarakat. Baru nanti kelihatan seperti itulah adab Islami. Nah, Rasulullah itu, ya ini nih adab Rasulullah SAW itu, ya kebetulan juga kan kata adab ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Kata adabnya dalam itu kan sudah masuk menjadi bahasa Indonesia. Apa sila kedua? Kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Waduh, tak eta masalah adabnya adab apa? Adab yang mana? Apa adab yang berdasarkan atau yang landasannya tradisi budaya yang ada di Indonesia ini? Kalau kita melihat ini ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu naon sih? Kemanusiaan yang adil dan berat sebetulnya sila nu eta teh. Kalau adilnya adil bahasa Arab, kalau adabnya adab Islami. Dan adil menurut bahasa Arab mah orang yang jujur dalam beragama. Eta adil menurut bahasa Arab. Yang disebut jujur beragama macamnya saayan dari Allahnya seperti itu, ya seperti itulah jujur kan. Orang yang jujur dalam beragama, adil menurut itu menurut bahasa Arab. Andai di Indonesia ini agama bukan Islam misalnya, kan ada Nasrani, tapi kalau semua pemeluk agama itu jujur dengan ajaran agamanya, nggak akan ada yang buruk. Mana ada agama yang ajaran yang buruk? Ya andai lahnya gitunya, orang yang beragama manapun emang ada itu ajaran agama yang mengajarkan hal yang buruk. Coba jujur dengan ajaran agamanya sendiri, pasti baik. Akan ada atau orang kalau betul-betulnya, kalau betul itu jujur dengan agamanya sendiri, emang ada gitu ajaran agama manapun yang membenarkan, menghina dan merendahkan agama orang? Nggak akan ada. Pasti semuanya mengajarkan ya toleransi lah dengan keyakinan masing-masing. Ya sudah mereka. Nah, kalau di dalam Islam kan itu sudah ditetapkan lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kalian beragama kalian, tidak mau masuk Islam ya terserah. Nah, kalau semua pemeluk agama itu adil, gitu, jujur dalam beragama, damai, kita tidak akan menjelekan orang yang kafir, tidak mau masuk Islam, padahal sudah diajak, ya sudah, memang keyakinannya demikian, ya terserah.
karena Islam sendiri tadi kan dengan lakum dinukum waliyadin itu ya sudah, jangan dijelek-jelekan. Tidak boleh menjelek-jelekan, apalagi mengganggu, merusak tempat ibadah agama orang. Itu bukan adab Islam berarti. Bukan itu nggak ada di dalam adab Islam yang demikian. Agama Islam mengajarkan toleransi. Ini makna toleransi tanya lakum dinukum waliyadin, ya sudah, kalian mau agamaku untukku, agama kalian untuk kalian, agamaku untukku, ya artinya ya sudahlah, silahkan kalian beragamalah dengan agama kalian. Nah, kembali lagi ke sini nih, ini yang ke hadis yang keempat nih sekarang nih. Hadis yang keempat, hadis terakhir nih ya, dari judulnya Rasulullah SAW itu yaitu sebagai seorang suri toladan, sebagai contoh gitu ya, bahkan sebetulnya bagi seluruh manusia ya, bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata atau berbuat yang buruk, artinya di luar apa yang telah ditentukan, ditetapkan di dalam agama Islam. Justru tadi sebaliknya, bahwa Rasulullah SAW itu semua ucapannya, semua amalannya justru itu menerangkan, menjelaskan, menafsirkan dan mengajarkan agama Islam. Nah, hadis yang keempat, an Aisyata anna rajulan ista'zana ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala bi sa'akhul ashirah wa bi sabnul ashirah falamma jalasa tatallaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wan basata ilaihi falamman talaqa rajulu qalat lahu Aisyah ya Rasulullah hina ra'aita rajula qultu lahu qulta lahu kaza wa kaza summa tatallaqta fi wajhihi wan basatta ilaihi faqala Rasulullah SAW ya Aisyatu mata ahidtani fahishan inna syarronasi indallahi manzilatan yaumal kiamati man tarokahun nasud ittiko asyarih. Ya gitu, hadisnya agak panjang nih. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, seorang laki-laki minta izin si asal nama. Seorang laki-laki minta izin kepada Nabi SAW. Ini maksudnya di sini minta izin ini mendatangi itunya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat orang itu, baru terlihat lah gitunya. Ketika Rasulullah SAW melihat orang itu, beliau mengatakan bi sa'akhul ashiroh, iya jelema nu panggoreng-goreng, nah inilah manusia terburuk. Ya, Rasulullah mengatakan demikian nih ya, coba di garis bawah ini yang ini ya, atau diingat-ingat itunya. Ketika melihat orang itu datang, Rasulullah SAW mengatakan bi sa'akhul ashiroh wa bi sabnul ashiroh, inilah orang manusia terburuk nih. Falamma jalasa, ketika orang itu sudah duduk bersama Rasulullah SAW, tatallaqan Nabiyyu SAW fi wajhihi, wajah Nabi itu berseri-seri. Wajah Nabi itu menunjukkan senang gitu ya kedatangan orang itu. Ya, wajah Nabi berseri-seri, wajah Nabi menunjukkan lah gitunya, menunjukkan mengekspresinya itu ekspresi yang bergembira, senang dengan kedatangan orang tersebut. Wan basato ilaihi, itulah nabinya bersikap Nabi bersikap ramah, Nabi bersikap santun kepada orang tersebut. Ya, malah menunjukkan ekspresi Nabi seperti yang senang gitu kedatangan orang tersebut. Padahal tadi mengatakan, wah, jelema ieu euy. Itulah maksud, jelema ieu nu datang teh. Nah, tapi setelah duduk bersama, nah seperti ini Aisyah menerangkan. Wajah Nabi berseri-seri,
Nabi bersikap ramah, Nabi bersikap santun kepada orang tersebut. Nah, berlangsunglah lah gitunya orang ini bersama Nabi SAW beberapa lama. Falaman talaqar rajulu, ketika orang itu pergi, artinya setelah selesai lah gitunya keperluannya dengan Nabi SAW. Ketika orang itu pergi, Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Nah, karena di sini bagi Aisyah gitu ada menyisakan pertanyaan dari apa yang dilihat oleh Aisyah. Ya seperti ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hina ra'aita rajula qulta lahu kaza wa kaza. Ketika orang itu datang, tadi engkau mengatakan begini. Nun tadi itu ya, bisal akhul ashiroh. Inilah manusia terburuk. Ya, inilah manusia terburuk itu dari, kalau di hadis yang lain itu inilah orang terburuk dari satu kaum. Nah, Aisyah itu mengatakan seperti ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi ketika orang itu datang engkau mengatakan seperti tadi, tapi kemudian summa tatolakta fi wajhihi, tapi engkau ketika duduk bersama engkau menunjukkan wajah yang berseri-seri, menunjukkan seperti bahagia kedatangan orang tersebut. Sikap Rasulullah SAW bukan sikap engkau pun kepada orang itunya seperti biasalah, hanya Rasulullah itu menghormati tamunya. Nah ini berarti menyisakan pertanyaan dari apa yang terjadi. Seperti ini tadinya, ketika orang itu datang Rasulullah sudah mengatakan, nah, inilah manusia terburuk, ini yang datang. Tapi ketika sudah sampai, sudah tiba lalu dan duduk bersama Rasulullah, nah, Rasulullah itu tidak menunjukkan itunya. Berarti Rasulullah kan tidak menunjukkan wajah, tidak menunjukkan ekspresi ketidaksukaan, karena yang datang ini orang yang Rasulullah menyebutkannya bahwa ini orang terburuk nih. Nah, Aisyahnya nih, ini di pertanyaan dari Aisyah seperti tadi. Sekali lagi nih, Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, hina ra'aita rajula qulta lahu kaza wa kaza. Wahai Rasulullah, ketika orang itu datang engkau mengatakan kepada orang itu beginilah yang tadinya. Summa, tapi kemudian tatolak tapi wajihi wan basatta ilaihi. Ketika sudah duduk bersama engkau menunjukkan wajah yang berseri-seri, mengekspresikan itu kegembiraan atas kedatangan orang tersebut. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, nah iya jawaban Rasulullah, inilah adab Islami ini. Ya Aisyah tu, wahai Aisyah, mata ahidtani fahisan, mata ahidtani fahisan. Yalah, terjemah biasanya begini, wahai Aisyah, pernah gak aku melakukan hal yang buruk? Tadinya ya Aisyah tuh mata ahidani fahisan. Ya wahai Aisyah, apa pernah kamu melihat gitunya? Apa pernah melihat atau mendengar gitulah? Apa pernah kamu mendengar melihat aku mengatakan atau melakukan sesuatu yang buruk? Padahal yang kedatangan tamunya itu orang yang Rasulullah mengatakan manusia terburuk. Wah iya si baragajul nu datang teh ya ke kobra teh ya. Kobra teh wah nu datang kobra cenah ieu mah ye. Tapi tetap saja ini kan tamu gitu kan. Ini kan tamu yang datang kepada Rasulullah. Bagaimana adab ajaran menurut ajaran Islam tentang tamu? Adab Islam itu adalah menghormati tamu. Ya inilah yang Rasulullah lakukan. Padahal Rasulullah itu kan sudah mengatakan demikian. Orang terburuk
Mana ada apa suka Rasulullah kepada orang yang buruk? Kan enggak sebetulnya. Tapi kan di sini di di awal hadis itu Aisyah mengatakan anna rajulan istazana ala nabi, ada seseorang yang asal nama istazana mah minta izin bertemu dengan Nabi, oleh Nabi diterima. Padahal Nabi tahu bahwa orang yang minta izin untuk bertemunya itu orang sa'akhul ashiroh, orang terburuk di satu kaum. Ya, tapi inilah adab Islami bagi Aisyah. Tadi menyisakan pertanyaan, sebelumnya Rasulullah mengatakan demikian, tapi kan setelah duduk bersama orang itu sudah diterima oleh Rasulullah, ya berarti tamu Rasulullah. Nah Rasulullah menjawab, ya Aisyah, mata ahid dari fahisan, wahai Aisyah, pernah gak aku mengatakan atau melakukan sesuatu yang buruk? Ini kan maksudnya istifhamnya pun gitunya, istifham di sini istifhamnya pertanyaannya istifham inkari, bukan untuk dijawab. Makanya Aisyah nggak menjawab. Ini bukan pertanyaan yang meminta jawaban, ini istifham inkari disebutnya. Pertanyaan di sini bukan untuk dijawab tapi untuk menegaskan. Pernah nggak aku melakukan keburukan? Aisyah nggak akan menjawab, memang bukan untuk dijawab. Maksudnya menegaskan bahwa aku tidak pernah melakukan hal yang buruk. Ternyata ini yang disimpulkan oleh Imam Al-Bukhari kan. Yang memang itu juga kesimpulan dari Abdullah bin Amr kan. Bagaimana Abdullah bin Amr mah disebutnya sahabat kecil. Sahabat kecil teh sahabat junior lah. Ketika Rasulullah meninggal, umur mereka itu paling tinggi 20-an. Nah, di antara sahabat kecil itu Ibnu Abbas, Anas bin Malik. Nah, ini salah satu Ibnu Umarnya, anaknya Umar bin Khattab, itu sahabat kecil. Ketika Rasulullah meninggal, mereka masih sangat muda. Nah, di mana anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan anak-anak kecil di zaman Rasulullah seperti Ibnu Umar itu sejak PAUD emang harita aya PAUD gitu. Artinya sejak usia sekian, PAUD TK gitulah. Sejak usia sekian Ibnu Umar itu oleh Umar bin Khattab sudah diberi nasihat, pokoknya ikuti Nabi, titik, gitulah nasihat teh ponok pisan. Ternyata Ibnu Umar mah kebablasan kebablasan mengikuti Nabi nanti, bahkan untuk hal-hal yang bukan urusan agama. Misalnya Rasulullah itu sendalnya, alas kakinya dulu dari kulit sihnya, belum ada imitasi kan dulu mah, dari kulit. Rasulullah pernah memakai sepatunya itu dari kulit yang bulunya itu tidak dihilangkan, jadi masih ada bulunya. Nah, Ibnu Umar mah, saya ingin sepatu yang seperti itu karena dulu Nabi juga pernah menggunakan sepatu yang demikian. Itu bukan ajaran agama padahal mah, pokoknya mah yang sih Nabi. Ya kalau naik unta, naik untanya itu ke naon yang menurang mah jalan yang dulu pernah Rasulullah juga naik unta jalan ke sana. Ibnu Umar sampai berharap mudah-mudahan kaki untaku itu menginjak bekas kaki unta Nabi, dah yang siga Nabi. Nepi kaki itu, nah Ibnu Umar mah terbayangkan urusan agamanya seperti apa. Urusan agamanya berartinya beda jeung Nabi mah tuh. Masa Ibnu Umar
urusan bukan agama saja. Tahu kata Ibnu Umar, iya ini bukan urusan agama, nggak ada pahalanya. Apa kalau kaki untanya itu menginjak bekas kaki unta Nabi, ada pahalanya? Kan enggak. Baik, cik Ibnu Umar tahu nggak ada pahalanya, tapi saya ingin seperti Nabi. Nah, Ibnu Umar tahu sejak usia dini, Anas bin Malik sejak usia 10 tahun katanya oleh orang tuanya itu dikitukeun lah, coba tuturkeun Nabi lah pokoknya mah. Nah, Abdullah bin Amr salah satunya yang terus mengikuti Nabi sehari-hari, benar tahu persis. Berarti kalau Abdullah bin Amr mengatakan sekian lama mengikuti Nabi siang malam, berarti lahnya sekian lama, sekian tahun berartinya mengikuti Rasulullah SAW siang ataupun malam. Tah kesimpulanana lam yakunin nabiyyu fahisan wala mutafahisan. Nabi tidak pernah berkata atau berbuat keburukan sekecil apapun. Makanya tadi di hadis yang pertama akannya yang Abdullah bin Amr tadi hadisnya itu yang pertama itu Abdullah bin Amr pergi ke Kufah bersama Muawiyah, kemudian dia menerangkan tentang Rasulullah SAW kepada orang Kufah. Ponok eta nanti keterangan nanti yaitu mengatakan lam yakunin nabiyyu SAW fahisan wala mutafahisan. Nah, Nabi mah gitu. Nabi itu demikian. Nabi tidak pernah berkata atau berbuat yang buruk sekecil apapun, satu kali saja nggak pernah. Kemudian ini sambil mengulangnya di hadis yang pertama sedikit. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, inna min khairikum ahsanakum khuluqan. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik akhlaknya. Tadi pan akhlak mah biasa, kebiasaan sampai akhlak mah sebutan nanti membiasakan jadi biasa, bahkan mendarah daging. Tah ieu mendarah daging disebut akhlak mah. Tapi yang dibiasakan menjadi biasa dan hingga mendarah daging itu harus dari ajaran Islam, adabnya adab Islam, barulah al akhlakul karimah hasilnya teh. Itulah yang disebut al akhlakul karimah. Kalau adabnya itu adab Islami. Kalau adab orang kutub atau Islami itu mananya, itu orang kutub begitu adabnya. Banyak yang baiknya, banyak, pasti ada kebaikannya, banyak bahkan. Tapi bukan berdasarkan ajaran Islam. Baik iya, tapi tidak akan menjadi al akhlakul karimah sebutannya. Dulu juga judi dan khamar teh sudah mendarah daging gitulah di kalangan Arab jahiliyah mah sudah mendarah daging turun temurun gitu ya, orang Arab jahiliyah mah sudah mendarah daging. Apa tadi judi nih unggal usik gitu cicing di sisi jalan plat nomorna ai mah geus teu kaope naon we dijadikeun. Namun aya nuker ibu-ibu nuker nanggring, ibu-ibu mengget angkot tawa naik ojek sok, kita naik ojek. Pokoknya jauh deh jadikan judi, mendarah daging judi tak gitu, sampai mendarah daging. Nah, kalau yang mendarah dagingnya dari ajaran Islam, nah itu yang disebut al akhlakul karimah, semuanya ada pahalanya. Bahkan kalau sudah tadinya dibiasakan menjadi biasa kemudian mendarah daging, ini ada sebutan lain, amalnya itu menjadi albirru namanya. Ya, albirru itu adalah amal soleh tertinggi itu kalau sudah mendarah daging. Maksudnya amal soleh tertinggi itu diantaranya kalau Allah melipat gandakan pahala suatu amal soleh,
dari 10 sampai 700 kali lipat. Kalau yang sudah mendarah daging 700 teteh, 700 kali lipat. Selalu besar gitu pahalanya, disebutnya al-birru namanya. Amal soleh kalau sudah mendarah daging asal nama maksakan heula diberi pahala tetap oleh Allah juga nya, memaksakan gitulahnya beramal soleh, membiasakan diri adab-adab islami diberi pahala. Tapi wayah na mimiti magajihna leutik heula wayah na mimiti mau bayaran dari Allah ya masih kecil, tapi terus gitu dipaksakan, dibiasakan, akhirnya jadi biasa, bahkan disebutnya sampai mendarah daging, baru bayaran dari Allah tinggi. Nah kalau Rasulullah SAW kan ya itu semuanya itu berdasarkan ajaran Islam dan mendarah daging di dalam diri Rasulullah Islam. Makanya Rasulullah SAW itu disebutnya manusia yang paling berakhlakul karimah. Rasulullah itulah adalah manusia yang berakhlak paling mulia. Nah kembali lagi ke sini nih, yang tadi demikiannya dan menurut hadis pertamanya sambil mengulang lah sedikit juga nih ada hal yang pentingnya yang bagusnya. Selain menerangkan Rasulullah itu tidak pernah mengatakan atau melakukan keburukan sekecil apapun, yang dimaksud itu segala sesuatu di luar ajaran Islam. Karena segala sesuatu yang disabdakan tadinya, yang diamalkan oleh Rasulullah itu dari Islam, penjelasan dari ajaran Islam. Nah Rasulullah menyabdakan di hadis yang pertama itu, inna min khairikum ahsanakum khuluqan. Sesungguhnya orang terbaik itu adalah yang terbaik akhlaknya. Dengan mana seperti tadinya al-akhlak teh. Ajaran Islam itu mendarah daging, eta manusia yang akhlaknya terbaik. Jangan dari yang lain. Kalau berdasarkan dari tradisi budaya suatu daerah, tidak, bukan dari Allah pahalanya, dari kepala suku paling nanti dapat apresiasi piagam dan penghargaan lah karena melestarikan budaya, diberi piagam oleh kepala suku paling karena melestarikan budaya gitu. Dapat apa dari Allah? Enggak dapat apa-apa karena bukan taat kepada Allah meskipun itu hal yang baik. Nah Rasulullah SAW itu tadinya menjawab pertanyaan dari Aisyah hanya karena tadi setelah kejadian itu selesai, berlangsung selesai, nah menyisakan pertanyaan dalam pikiran Aisyah, ya Rasulullah ini bagaimananya? Tadi mengatakan yang datang itu orang terburuk, tapi ketika duduk bersama berhadapan Rasulullah seperti gembira dengan kedatangan orang itu. Itu kan yang menjadi pertanyaan Aisyah. Nah jawaban Rasulullah SAW itu, ya Aisyah tu mata ahiddani fahishan. Wahai Aisyah, kapan aku berbuat buruk? Artinya dalam segala situasi itu kan Rasulullah itu ya, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dimanapun, kapanpun Rasulullah tidak pernah mengatakan atau melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu di luar ajaran Islam. Bukan, karena yang mendarah daging di dalam diri Rasulullah itu adalah ajaran Islam. Dan ini bukan pertanyaan untuk dijawab, ini maksudnya penekanan dari Rasulullah bahwa ya maksudnya demikian, bahwa dalam situasi apapun yang gitunya, dimanapun, dalam kondisi apapun, kapanpun, aku tidak pernah melakukan hal yang buruk. Itu maknanya demikiannya, bukan pertanyaan untuk dijawab. Nah kemudian, nah ini Rasulullah menambah ilmu, selalu Rasulullah demikian. Selalunya Rasulullah itu apabila ada pertanyaan menjawab, jawabannya itu selalu lebih dari sekedar yang ditanyakan. Yaitu metode ilmu gitu, menyampaikan ilmu. Ketika ada suatu pertanyaan, ya pertanyaannya hanya satu tentang apa gitu ya, tapi jawaban dari Rasulullah itu ngasih lebih jawabannya.
Dari sampai situ juga sudah cukup sebetulnya untuk menjawab tadinya, untuk menjawab pertanyaan Aisyah dengan jawaban demikian itu sudah cukup. Wahai Aisyah, kapan aku mengerikan yang buruk? Padahal situasinya gitunya di luar dugaan, berarti ya di luar dugaan gitunya. Rasulullah akan bersikap seperti apa? Rasulullah akan menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang itu. Ternyata di luar dugaan kan, Rasulullah itu malah seperti bergembira, senang, ramah gitu ketika didatangi orang tersebut. Nah, jawaban sampai tadi sebetulnya sudah cukup. Nah, ini Rasulullah memberi ilmu lebih. Inna syarron nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Alah, penting ya hadisnya aja. Ini nih nasihat tambahannya ya dari Rasulullah, ini sangat penting nih. Inna syarron nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang mendapatkan kedudukan paling buruk pada hari kiamat di sisi Allah, sesungguhnya orang paling yang mendapatkan kedudukan paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat, man tarokahun nasu ittiqa asyarrihi, yaitu orang yang dijauhi oleh orang lain karena takut terpengaruh keburukannya. Hadis itu orang yang inna syarron nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang mendapatkan kedudukan paling buruk, paling rendah, paling hina lah jadinya gitu ya. Sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk, paling rendah, paling hina di mata Allah pada hari kiamat adalah man tarokahun nas, orang yang dijauhi, ditinggalkan oleh orang lain karena takut terpengaruh keburukannya. Orang yang buruk berarti di dunianya, sampai orang-orang saja ngeberi gigi mau ngasih ke bawah, mau ngasih ke pengaruhan. Orang gitunya, yaitu orang yang mantarokahun nasi ittiqa asyarrihi. Ini nasihat lebih dari Rasulullah, yaitu orang yang dijauhi oleh orang lain, dikucilkan, bukan dikucilkan sih, dijauhi lahnya, ditinggalkan, dijauhi oleh orang lain karena takut terpengaruh oleh keburukannya. Adapun yang ini nih ya juga mumpung ingat lah. Eta hadis kambing. Hadis kambing deh. Dan iya hadis kambing deh. Ini diantaranya oleh Imam Bukhari nya, hadis tersebut dimasukkan dalam Kitabul Fitan. Kitabul Fitan itu tentang kemunduran, tentang kemerosotan, tentang keruntuhan, bahkan kehancuran orang Islam. Di mana Islam ini kan pernah mencapai puncak kejayaannya, yaitu di masa Rasulullah masih hidup. Islam pernah mencapai puncak kejayaannya. Puncak kejayaan Islam teh nu kieu, bisilah nyebut-nyebut kejayaan Islam, kejayaan Islam. Kumaha sih kejayaan Islam teh? Kejayaan Islam itu mengubah, sebutlahnya mengubah manusia jahiliyah menjadi sukses dulu berarti. Nah iya puncak kesuksesan Islam, mengubah manusia musyrik jahiliyah menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Itu kan pernah terjadi kan. Nah eta suksesnya sukses berjaya berarti kan. Tak itu suksesnya nu disebut Islam.
kejayaan Islam, kesuksesan Islam, itu berarti dulu pernah terjadi demikian, hingga jadilah mereka ini generasi manusia terbaik sepanjang masa, yaitu para sahabat. Eta disebut berjaya, kejayaan, sukses, suksesna Islam tinu kumaha? Apa karena kuantitas? Bukan. Ya hadis ini nih, ini yang soal kuantitas nih. Anu ieu teh Al-Maidah teh. Al-Maidah mesti nama ayat sih, nama surat sih. Rasulullah menggambarkan begini, kalian teh kaum muslimin nih ya. Kalian itu nanti akan seperti Al-Maidah teh. Tadi saya ingat Al-Maidah teh. Ini hanya analogi, gambaran dari Rasulullahnya. Kalian orang Islam itu, ini analogi dari Rasulullah, akan seperti makanan yang tersaji di atas meja. Ini kaum muslimin ya, seperti makanan yang tersaji di atas meja. Lalu datanglah dari segala penjuru mata angin, ya ada yang datang ambil, namanya juga makanan. Ada yang datang ambil, yang datang mun bakakak teh mah belah dieu tawat pingpingna nu belah ditu ruksak karangsak hayam tah. Hayam bakakak teh teu ngalawan, maksudna teh lemah berarti. Ini berarti orang Islam itu lemah. Ada yang datang melakukan apa? Orang bakakak ngalawan. Makanya seperti hidangan yang mau diacak-acak juga, ya makanan gak pernah ada yang melawan. Ini gambaran dari Rasulullah tentang kondisi kaum muslimin seperti ini. Nah, para sahabat paham artinya rusak orang Islam, lemah, tidak punya kekuatan. Ada yang datang kemudian mengambil, bahkan subtatilahnya mengacak-acak makanan itu juga enggak ada perlawanan. Nah, para sahabat bertanya, paham berarti nih maksud Rasulullah demikian, orang Islam itu menjadi demikian. Nah, kemudian para sahabat bertanya, amin kilatin nahnu ya Rasulullah, apakah kondisi itu karena kami ini sedikit jumlahnya? Ya karena sedikit, apa karena sedikit jumlah orang Islamnya? Bukan, bal antum kasir. Tuh bukan, kalian justru banyak jumlahnya. Akan tetapi kagosa isail jumlah banyak, tetapi seperti buih menggunung juga. Ngan gunuk nawungkul, cek orang Sunda mah gunuk nawungkul loba teh. Seperti buih di Curug Ece lah, hai Curug Ece zaman naon atuh. Curug Ece aya keneh dulu suka melihat, memang buihnya banyak. Tapi dengan satu tetes air saja yang datang tembus tah nepi ka handap. Artinya benar-benar lemah, jumlah banyak tapi lemah. Buih yang sebesar gunung sekalipun ada air setetes saja tembus pasti. Artinya kalah meskipun oleh air setetes. Seperti itu lemahnya orang. Apa kami ini sedikit? Bukan, justru kalian jumlah banyak. Kenapa bisa demikian? Nah, para sahabat juga bertanya, kenapa bisa demikian? Jumlah banyak tapi ya seperti buih lah gitunya. Jangankan dengan ombak yang besar, dengan arus yang kuat, setetes air saja kalah. Hanya dengan setetes air saja kalah. Apa karena jumlah? Bukan, berarti alasannya bukan karena jumlah. Nah, kemudian para sahabat bertanya lagi, nah kenapa bisa demikian? Orang Islamnya kena oleh al-wahnu namanya. Kata tersebut para sahabat juga asing. Apa itu al-wahnu? Itu kemudian para sahabat bertanya, apa itu al-wahnu? Al-wahnu teh
kemewahan. Dengan kemewahan itu orang Islam berani meninggalkan sholat. Kalau sudah demikian, nah orang-orang Islamnya pasti akan cinta dunia dan takut mati. Eta yang merusak Islam, orang Islam bukan Islam. Yang merusak orang Islam itu yang melemahkan kaum muslimin secara keseluruhan. Cinta dunia takut mati berarti geus teu mikiran akhirat. Orang Islam teh dunya we malulu. Cinta dunia kan namanya dan takut mati. Tidak mau meninggalkan dunia, meninggalkan yang dicintainya. Ternyata itu melemahkan. Melemahkan secara individu. Jadi individunya banyak jumlahnya, tapi semuanya yang lemah. Ya lemahlah meskipun jumlahnya banyak. Rasulullah menggambarkan seperti buih, bukan karena jumlah yang sedikit, jumlah banyak tapi lemah. Nah, kenapa orang Islam itu menjadi individu-individu yang lemah gitu? Nah, karena itu cinta dunia dan takut mati. Kalau dulu para sahabat mencinta akhirat, itulahnya cinta akhirat dan tidak takut mati, malah kalau ada perang bersemangat dengan bukan niat, bukan maksud, bukan tujuan, tetap harapan mah ada, sugan mati syahid. Para sahabat itu semangat kalau berperang, takut mati, takut mati memual, ini perang nage, nggak usah ngeringkep di imah, mending oge, sieun maut nage. Para sahabat malah bersemangat karena di situ ada kemungkinan Allah takdirkan mati syahid yang keistimewaannya, di akhiratnya seperti apa, benar-benar istimewa. Artinya mereka cinta akhirat. Jadilah para sahabat ini individu-individu muslim yang kuat. Nah, jadilah mereka ini tak iya generasi manusia terbaik mah. Itulah kejayaan Islam. Kejayaan Islam mah gitu, kalau bisa mengubah manusia menjadi Islami, berarti nyata Islami itu nukianya yang segala seluruh aspek lah, seluruh sendi kehidupannya itu pokoknya berdasarkan Islam. Kalau Ibnu Umar teh mah pokoknya mereka yang siga nabi weh, tah mun kitu prinsipna ngerasa. Pokoknya ingin seperti nabi. Meskipun bukan urusan, tahu Ibnu Umar tadinya bisa membedakan mana yang berdasarkan wahyu berarti dari Allah, mana yang ini bukan urusan agama. Tadi ya soal sapatu kulitna buluan jeung henteu mah itu lain ge urusan agama nu kitu mah buluan pek berenang rek dikurun pek urut sapatu ya mah sapatu teh buluan pek lah kurun deh kulitna supaya tidak berbulu, ya silakan saja, itu bukan urusan agama. Nah ini kembali ini Rasulullah memberi nasihat tambahan. Selalunya Rasulullah seperti ini. Kalau menjawab pertanyaan itu bukan hanya sekedar yang ditanyakan, tapi memberi ilmu lebih. Padahal Rasulullah menjawab dengan pertanyaan sih, menjawabnya dengan pertanyaan, kapan saya berbuat yang buruk? Itu sudah cukup sebagai jawaban. Berarti kan Rasulullah itu dari kejadiannya sekali lagi dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dimanapun, kapanpun, selalu yang terucap dan yang dilakukannya itu namanya juga manusia berakhlakul karimah yang mendarah daging apa? Islam di dalam diri Rasulullah. Gak akan keluar dari sana berarti. Dan itulah yang baik dan benar. Itulah yang baik dan benar. Sehingga Allah tetapkan yaitunya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada suri toladan yang baik. Karena berarti kan nih hadis ini menunjukkan kita tidak akan menemukan satu saja keburukan yang dilakukan atau diucapkan oleh Rasulullah. Semuanya hal yang baik
semuanya hal yang benar. Nah, karena semuanya itu berdasarkan ajaran Islam. Nah, ini nasihat tambahannya yang ini nih ya, ini perlunya saya katakan, ini harus digarisbawahi nih. Sesungguhnya manusia yang mendapatkan derajat, tingkatan, tempat terburuk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang orang lain menjauhinya karena takut pengaruh buruknya. Berarti di dunianya pun orang yang buruk, sampai orang-orang menjauhinya karena takut terpengaruh, karena takut terbawa oleh keburukannya. Teruslah itu tanya, ya ini tentu jauhnya dari adab Islami ini, yang terakhir ini jauh dari adab Islami. Orang terburuknya sampai orang-orang itu menjauhinya karena takut terpengaruh oleh keburukannya. Taberestah berarti bab ke-38 ya, dengan judul Nabi itu tidak pernah mengucap atau melakukan sekecil apapun keburukan. Mungkin lebih jelasnya sekarang maknanya bahwa ya, karena semua yang beliau katakan, beliau yang semua amalkan itu berdasarkan ajaran Islam. Karena khuluknya adalah Al-Quran. Ya, khuluknya adalah Al-Quran, khuluknya ajaran Islam, maka akhlaknya adalah akhlak Islami pasti. Nah, nanti bab ke-9, oh ini 39 ya. Aduh, ini ternyata juga adab Islami yang seperti ini. Babu husnil khuluq wasakhoi wa mayukrahu minal bukhli. Bab khuluq yang baik dan dermawan. Kemudian bakhil itu adalah hal yang buruk. Itu judul berikutnya nanti bab ke-39. Hadisnya ada berapa nih? Ada 5. Hadisnya nanti ada 5 nih bab berikutnya ya, dengan judul bab khuluk yang baik. Kalau dijelaskan sekarang panjang sihnya tentang khuluk dengan akhlak, kadang sama kadang beda gitulahnya. Kadang sama kata khuluk dengan akhlak. Tapi nantilah itu udah ini nih hadisnya juga 5 nih di dalam bab berikutnya nantinya. Kemudian tadi hadisnya tentang dermawan, tentang kedermawanan. Dermawan itu bagian dari adab Islam berarti, dan bakhil itu sesuatu yang buruk.